Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Jika membicarakan mengenai pembalap Indonesia memang paling serunya ya Sob. Saat ini kita membicarakan mengenai pembalap muda Indonesia, yaitu Veda Ega Pratama, pembalap yang diorbitkan ke ajang balapan program Road to MotoGP. Tentu saja hal ini karena tidak terlepas dari prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Veda. Bukan hanya prestasi saja ya Sob, tetapi kita melihat bagaimana kemampuan dan juga skill Veda yang memang ditunjukkan oleh Veda, bahwa dia ini memiliki potensi untuk menuju jenjang balapan yang lebih tinggi lagi. Bisa saja kedepannya Veda ini akan menjadi salah satu pembalap Indonesia yang sampai ke ajang balapan MotoGP ke kelas utamanya. Amin. Kita aminkan saja ya dulu Sob, karena memang saat ini kita belum pernah melihat pembalap Indonesia yang sampai di kategori balapan utama. Sedangkan pembalap dari negara Asia Tenggara lainnya seperti dari Malaysia dan juga Thailand, mereka sudah memiliki pembalap yang sampai ke ajang balapan MotoGP di kelas utamanya. Kalau untuk Indonesia sampai saat ini paling atasnya itu ya Sob di kelas Moto2, dan saat ini kita memiliki Mario Aji di kelas Moto2. Nah Sob, jika kita membicarakan tadi ya tentang Veda, seringkali kita melupakan bahwa masih ada pembalap-pembalap Indonesia lainnya. Karena tadi kita melihat bagaimana kemampuan Veda dan juga prestasi Veda, hingga akhirnya kita melupakan ini Sob, bahwa ada lagi pembalap-pembalap Indonesia lainnya yang sedang berjuang juga, sama halnya seperti Veda ketika masih baru diorbitkan di ajang balapan internasional. Tetapi memang bedanya untuk pembalap yang saat ini bisa dikatakan sebagai penerus Veda, karena ada beberapa pendapat ya yang mengatakan kalau di ajang balapan Asia Talent Cup saat ini sudah ada pembalap yang menjadi penerus dari Veda. Dari zamannya Ramadipa ya, setelah zaman Veda di Asia Talent Cup itu ada Ramadipa, dan sekarang pada akhirnya Ramadipa menjadi tandem dari Veda di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Itu masih bisa lah kita bilang sebagai penerus Veda di ajang Asia Talent Cup. Dan kali ini di tahun 2025 muncul lagi satu nama pembalap Indonesia yang baru saja ya di tahun ini diorbitkan ke ajang balapan Asia Talent Cup sebagai pembalap reguler, dan digadang-gadang akan menjadi penerus dari Veda juga Sob di ajang balapan Asia Talent Cup. Dan pembalap yang admin maksudkan ini adalah Muhammad Badli Ayatullah. Nah, ini adalah pembalap dari Sulawesi tetapi sudah dibina oleh Astra Honda Racing Team. Jadi kemarin penampilan dari Badli di Asia Talent Cup selama 2 ronde ini ya Sob, dimana tahun 2025 ini adalah tahun perdana dari Badli balapan di ajang balapan Asia Talent Cup. Sebelumnya, sebelum Badli ini diorbitkan ke ajang balapan Asia Talent Cup, Badli ini juga sudah diorbitkan ke ajang balapan Thailand Talent Cup. Tentu saja setelah mendapatkan bimbingan dari Astra Honda Racing Team terlebih dahulu ya Sob. Dan di situ dinilai di mana pembalap ataupun siapakah pembalap yang memang layak untuk diorbitkan ke ajang balapan internasional. Sebelum balapan di internasional, mereka akan diuji terlebih dahulu di ajang balapan Thailand Talent Cup. Nah, inilah pada saat tahun 2024 ada nama Badli, kemudian ada nama Nelson Cairoli yang pada saat itu diorbitkan ke ajang balapan Thailand Talent Cup untuk mengikuti ataupun mendapatkan jam terbang ya Sob di balapan Thailand Talent Cup, karena di Thailand Talent Cup sendiri menggunakan motor yang sama yang digunakan pada ajang balapan Asia Talent Cup. Pada saat balapan di Thailand Talent Cup ini, jika sobat-sobat balapannya mengikutinya ya, kalau mungkin sobat balapannya tahu nih, kalau yang mengikuti perjalanan pembalap Indonesia di Thailand Talent Cup sebelumnya itu ada Ramadipa, dan kemudian kemarin ya di tahun 2023-nya ada Badli dan juga Nelson. Di situ kita melihat untuk Badli dan juga Nelson secara penampilan cukup baik. Untuk Badli dan juga Nelson menggunakan Honda NSF 250R di ajang balapan Thailand Talent Cup, dan memang layak untuk diorbitkan ke ajang balapan Asia Talent Cup. Tetapi jika kita mengatakan bahwa Badli bisa dikatakan sebagai penerus dari Veda, tentu akan cukup berat Sob, cukup berat bagi Badli. Karena prestasi Veda di ajang Asia Talent Cup ini bukan kaleng-kaleng ya Sob. Prestasi yang sudah diraih oleh Veda bukan hanya sekedar prestasi, tetapi juga dominasi di ajang balapan Asia Talent Cup. Namun kembali lagi Sob, jika kita membicarakan tahun perdana dari Veda balapan di Asia Talent Cup dan kita membandingkannya dengan Badli yang saat ini ya balapan di ajang Asia Talent Cup di tahun 2025 ini, tentu saja masih terlalu awal ya untuk kita mengatakan Badli tidak mampu menjadi penerus dari Veda, karena
Dari penampilan Badli di ronde pertama dan juga ronde kedua, admin melihat sebenarnya Badli ini memiliki potensi. Hanya saja masih kurang dari segi jam terbangnya sob. Di situ pada saat ronde pertama dan juga ronde kedua di mana admin melihat Badli ini sebenarnya memiliki kecepatan, tetapi belum memiliki ketenangan. Nah, oleh karena itu mungkin di sini dari Badli ya, jika memang dia ini disematkan sebagai penerus dari Veda, hal yang harus ditingkatkan oleh Badli kalau menurut pendapat admin secara pribadi ya sob, adalah ketenangannya sob. Ketenangan di dalam Badli bagaimana di dalam mengatur strategi di saat balapannya, ataupun ketenangan dalam Badli di saat menyelesaikan balapan. Dimana seringkali Badli ini dari ronde pertama ya, ini kita melihat dari ronde pertama dan ronde kedua terlebih dahulu sob. Artinya sudah 4 kali balapan yang dijalani oleh Badli, karena di setiap balapannya di Asia Thailand Cup itu dilaksanakan sebanyak 2 kali balapan ya sob. Setiap rondenya maksud admin, setiap rondenya itu dilaksanakan sebanyak 2 kali balapan. Nah, tadi jika kita ingin mengatakan Badli ini sebagai penerus dari Veda, nah menurut admin seperti tadi sob, Badli itu harus memiliki ketenangan, harus meningkatkan dari segi ketenangannya ya. Karena pada saat balapan di ronde pertama, yaitu di kemarin itu sempat di Thailand ya, balapan di Thailand. Di situ admin melihat bagaimana Badli ini bisa bergabung di barisan depan, walaupun pada saat sesi kualifikasi Badli tidak mendapatkan catatan waktu yang cukup baik. Namun pada saat balapannya kita melihat Badli ini bisa menyesuaikan dan akhirnya menempel barisan depan. Tetapi sayangnya di race ke-1 di akhir-akhir balapan ya, Badli belum tampil dengan cukup tenang hingga akhirnya Badli tidak bisa meraih podium. Yang sebenarnya di ronde pertama itu peluang Badli untuk meraih podium itu terbuka lebar sob. Tetapi tadi itu karena Badli belum cukup tenang dan belum bisa mengatur strategi dengan baik, dan ini juga dimaklumi ya sob, karena tahun ini, tahun 2025 adalah tahun perdana Badli balapan di Asia Thailand Cup. Kemudian pada saat race keduanya masih di ronde pertama ya sob, kembali lagi Badli tampil dengan masih belum cukup tenang. Di awal-awal balapan sebenarnya Badli ini sudah tampil dengan cukup baik. Hanya saja ketika akhir-akhir balapan di sini mulai kelihatan sob, bagaimana Badli ini tidak bisa memaintain ketenangannya ataupun juga memaintain strateginya. Oleh karena itu ketika Badli ingin melakukan push untuk bisa mengovertake ataupun untuk bisa mempertahankan posisi di depannya, seringkali Badli terlihat agak keluar dari racing line-nya sob. Dan pada akhirnya Badli ini di 2 lap tersisa saja terjatuh, dan inilah yang memang akhirnya merugikan bagi Badli, karena di race kedua juga peluang Badli untuk meraih podium sudah terbuka lebar. Bahkan Badli ini sempat memimpin balapan dengan hanya 3 ataupun 4 lap yang tersisa ya sob. Tetapi di 2 lap tersisa Badli malahan terjatuh karena kehilangan grip ban depannya. Nah, inilah dia yang menurut admin yang harus ditingkatkan oleh Badli, yaitu ketenangannya. Dan kemudian di ronde kedua kembali lagi Badli menunjukkan penampilan yang impresif di awal balapan. Di race ke-1 dan race kedua sama sob. Di race ke-1 Badli juga bisa langsung menempel barisan depan dan juga bisa mempertahankan posisinya di barisan depan. Bahkan Badli ini seringkali bertukar posisi untuk memperebutkan posisi terdepan. Nah, inilah ya strategi yang menurut admin yang harus dikembangkan oleh Badli. Semisalnya dia ingin memaintain bannya mungkin ya sob. Ini mungkin kita melihat dari penampilan Veda di tahun lalu. Bagaimana Veda ini tampil ngotot, tetapi Veda bisa menerapkan strategi dengan tepat. Di saat dia memang harus bertahan, Veda akan melakukan defense dan tidak akan ngotot berada di barisan depan. Maksud admin tidak mengotot untuk memperebutkan posisi terdepan ya, tetapi masih di barisan depannya sob. Nah, ketika Veda ini harus melakukan push, barulah dia di situ mengeluarkan semua kemampuannya dan juga strategi apa yang diterapkan oleh Veda untuk bisa mempertahankan posisi tersebut hingga akhir. Nah, inilah yang menurut admin, kalau dari analisa admin, yang harus ditingkatkan oleh Badli ya sob. Karena di Qatar kemarin peluangnya untuk meraih podium itu sangatlah besar sob. Di race ke-1 itu sebenarnya hanya tersisa berapa lap saja lagi ya sob, Badli sudah berada di posisi podium. Sayangnya hanya tersisa 2 atau 3 putaran saja lagi ya sob. Posisi Badli di posisi ketiga pada saat itu ya, akhirnya diambil alih oleh pembalap Jepang. Dan begitu juga di race keduanya, pada saat balapan di pertengahannya Badli sudah mulai tertinggal. Karena mungkin Badli ingin menerapkan strategi yang lebih tepat dengan berusaha menempel barisan depan, tetapi ternyata Badli tidak bisa menyesuaikannya dan akhirnya Badli tertinggal dengan gap yang cukup jauh dengan barisan terdepan,
yang pada saat itu memang diisi hanya 2 pembalap ya sob, 2 pembalap tercepat, dan itu adalah pembalap dari Jepang. Lagi-lagi Badli tertinggal dengan gap yang cukup jauh di race keduanya ya sob, dan akhirnya sebenarnya juga peluang Badli untuk merebut podium ketiga itu masih ada. Namun sayangnya Badli tidak bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dan akhirnya kembali lagi gagal meraih podium. Namun catatan positifnya tentu saja ya sob, karena tadi dari ronde pertama dan juga ronde kedua, race ke-1, race keduanya, dan juga race ketiga, race keempat ya maksud admin, berarti sudah 4 race yang dijalani oleh Badli. Di situ Badli sudah menunjukkan dia memiliki kecepatan untuk bisa disematkanlah predikat sebagai penerus sepeda di ajang balapan Asia Talent Cup. Dan memang untuk tahun ini kalau kita melihat ya, bukan dari tahun ini saja sob, tetapi dari tahun sebelumnya juga pembalap Jepang yang mendominasi ajang balapan Asia Talent Cup. Nah, kita coba lihat saja ya sob, di tahun 2023, di mana 2023 dulu ya, di mana itu masih ada Muhammad Kendra Ramadipa, di mana Ramadipa pada saat itu masih sebagai pembalap wildcard kalau tidak salah amin ya sob untuk Ramadipa di tahun 2023 dan menempati posisi ke-22. Nah, sedangkan di tahun 2023 itu kita melihat bagaimana Veda bisa melawan dominasi dari pembalap Jepang yang kalau kita lihat di posisi kedua dan ketiga di klasemen akhirnya adalah pembalap dari Jepang. Kemudian posisi 5, 6, dan ke-7 juga diisi oleh pembalap Jepang. Nah, di posisi keempat itu baru ada pembalap dari Thailand ya, dari negara Asia Tenggara lainnya. Sedangkan di posisi ke-1-nya tentu saja diisi oleh Veda yang bisa mematahkan dominasi pembalap Jepang di Asia Talent Cup. Nah, di tahun 2023, Veda berhasil mengumpulkan 256 poin. Ini tahun kedua Veda balapan di Asia Talent Cup ya sob. Dan kita lihat untuk raihan poin dari Veda ini sob. Di ronde pertama, Veda mengumpulkan race ke-1-nya 20 poin, race keduanya 25 poin. Ronde keduanya, race ketiganya 25 poin, race keempatnya 25 poin. Kemudian di Mandalika, Indonesia, race kelimanya Veda 25 poin, race keenamnya 25 poin sempurna. Kemudian di Thailand, race ketujuhnya Veda 11 poin. Nah, inilah Veda yang agak mendapatkan sedikit poin ya sob. Kemudian di race ke-8-nya masih ronde keempat 25 poin. Selanjutnya di Sepang, Malaysia, race ke-1-nya Veda terjatuh pada saat cuaca hujan ya sob. Veda tidak mendapatkan poin sama sekali. Kemudian di race ke-10-nya Veda mengumpulkan 25 poin. Dan di ronde terakhir di Qatar, ronde ke-6, race ke-11-nya ya sob maksud amin, Veda mendapatkan 25 poin, dan race ke-12-nya Veda mendapatkan 25 poin lagi. Nah, kita melihat bagaimana catatan 25 poin Veda ini hampir rata ya sob. Dari 12 kali balapan, 9 kali Veda meraih 25 poin di ajang balapan Asia Talent Cup di tahun 2023. Oleh karena itu akan menjadi beban berat jika ada pembalap yang disematkan predikat sebagai penerus dari Veda. Nah, kalau untuk Badli sendiri kita masih bisa memaklumi karena masih di tahun pertamanya. Jadi kalau tahun pertama juga Veda juga penampilannya masih belum terlalu baik juga ya sob. Tetapi sekurang baiknya Veda ya di musim perdananya, tetapi pada akhir musim Veda itu bisa menempati posisi 3 besar. Nah, inilah jika misalnya ingin disematkan predikat sebagai penerus Veda, apakah Badli bisa menyamai pencapaian dari Veda atau setidaknya mendekati lah ya pencapaian dari Veda di musim perdananya balapan di Asia Talent Cup. Kalau menurut admin ini cukup berat, namun jadi kita harus yakin saja bahwa pembalap Indonesia memiliki kemampuannya masing-masing, dan semoga saja dengan kemampuan mereka akhirnya mereka juga akan bisa diorbitkan ke program Road to MotoGP yang lebih tinggi lagi, seperti halnya Veda dan juga Ramadipa yang saat ini sudah balapan di ajang balapan Eropa di Red Bull MotoGP Rookie Cup, Junior GP, dan juga European Talent Cup. Nah, oke sob, kalau kita melihat lagi di tahun 2024, di sini kita melihat dominasi dari pembalap Jepang. Setelah tidak ada Veda, di sini posisi 1, 2, dan 3-nya diisi oleh pembalap dari Jepang, dan pembalap Indonesia yang terbaiknya pada saat itu adalah Ramadipa di posisi keempat dengan 142 poin. Nah, jadi setelah Ramadipa, posisi pembalap Indonesia terbaiknya lagi hanya di posisi ke-18 dan juga 23. Di posisi 19-nya 18 ya sob, diisi oleh Ramaputra, dan ke-23-nya Davino Britani. Jadi memang cukup sulit untuk pembalap Indonesia di ajang Asia Talent Cup untuk melawan dominasi dari pembalap Jepang. Misalnya mereka tidak bisa tampil lebih agresif untuk mematahkan dominasi pembalap dari Jepang di Asia Talent Cup. Dan lagi seperti Veda juga ya sob, Veda ini walaupun sudah bisa mendominasi di ajang balapan
Asia Talent Cup, tetapi masih saja ya ada yang meragukan penampilan Veda di ajang balapan Eropa. Karena katanya gini sob, walaupun sudah bisa mendominasi balapan di Asia, tetapi balapan Eropa itu jauh lebih tengil, jauh lebih sulit. Nah, inilah yang menurut admin yang beberapa orang ya yang akhirnya meremehkan pencapaian dari Veda di Asia Talent Cup. Ini sangat disayangkan ya sob. Padahal pencapaian dari Veda itu didapatkannya tidak dengan mudah. Pembalap dari Jepang yang dilawan oleh Veda pada saat itu adalah pembalap yang cukup kuat sob. Bahkan pembalap itu kemarin sempat diorbitkan ke ajang balapan Junior GP, tetapi tidak bisa perform ya di ajang balapan Junior GP. Dan pada saat ini di tahun 2025 kita akan melihat apakah Veda akan bisa mematahkan hal tersebut ya, dimana kalau dilihat di tahun pertama pembalap Asia Talent Cup yang diorbitkan ke Junior Talent Team tidak mendapatkan hasil yang baik, tetapi semoga saja dengan hadirnya Veda di Junior Talent Team di ajang balapan Junior GP ya maksud admin, bisa menunjukkan bahwa pembalap jebolan dari Asia Talent Cup bisa tampil dengan cukup baik walaupun di musim perdananya. Nah inilah dia sob, mungkin ya yang dapat admin sampaikan kali ini di video kali ini, dimana kalau dari pendapat admin kita bisa mengatakan memang untuk saat ini masih terlalu dini untuk mengatakan Badli adalah penerus dari Veda di ajang balapan Asia Talent Cup. Tetapi kita doakan saja semoga untuk Badli ataupun pembalap Indonesia lainnya ya yang baru saja diorbitkan ke ajang balapan Asia Talent Cup, mereka ini bisa tampil dengan cukup baik, setidaknya bisa menyamai lah ya pencapaian dari pembalap Indonesia sebelumnya yang juga bisa tampil cukup baik, sehingga nantinya juga mereka akan bisa diorbitkan ke jenjang program Road to MotoGP yang lebih tinggi lagi. Dan nantinya kita akan melihat banyak pembalap Indonesia yang bisa bersaing di level ajang balapan Eropa di tingkatan program Road to MotoGP ataupun bisa diorbitkan ke ajang balapan Grand Prix-nya sob. Nah inilah yang harapan dari admin tentu saja ya sob, ingin melihat pembalap Indonesia sampai ke ajang balapan Grand Prix dan bisa sampai ke kelas utama MotoGP. Oke sob, jadi itu saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja apa yang admin sampaikan ini berkenan bagi sobat-sobat balamania semuanya ya. Dan tentu saja apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, apabila admin masih sering muter-muter, sering kebelibet ya admin mohon maaf, karena admin juga masih sedang mencoba improve step by step, dan semoga saja sobat balamania bisa memahaminya ya sob. Oke sob, jadi itu saja dari admin. Tentu saja apabila ada kesalahan dari admin, itu adalah memang kesalahan dari admin secara pribadi, karena admin adalah tempatnya kesalahan. Sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.